Belakangan ini, jagat dunia maya digemparkan dengan munculnya sosok Wahabi. Hal itu terlihat dalam tayangan yang beredar. Wahabi ini kerap melakukan hal tak baik, salah satunya terhadap Gus Samsudin, yang tak lain pimpinan Padepokan Nurjat sejati. Maraknya aksi Wahabi yang kerap kali buat onar, kini spiritual kondang pun turut membantu untuk menyadarkan para Wahabi yang sesat tersebut. Salah satunya Abah Menel, Kalong Jalu, Pandawahaka, dan lain sebagainya. Lantas, siapa sebenarnya Wahabi ini? Hingga Ustadz Abdul Somad atau kerap disapa Uwas ungkap hal penting terkait ini. Simak video berikut dan budayakan ditonton hingga selesai agar tidak salah paham. Sosok Wahabi baru-baru ini hebohkan jagat dunia spiritual. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya Wahabi ini kerap mengganggu Gus Samsudin. Bahkan tak segan-segan Gus Samsudin pun pernah diikat oleh sekelompok Wahabi tersebut. Maka dari itu, kini para spiritual ikut andil dalam menyadarkan para Wahabi yang kerap dicap sebagai aliran sesat. Di sisi lain, menurut pernyataan Uwas, Wahabi ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang ekstrim, ada kelompok yang kerap kali membenarkan dengan semaunya, ada juga kelompok di jalur tengah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Abdul Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini, ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim, sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Ada posting yang sangat bagus, saya bacakan. Ada postingan yang sangat bagus dari seorang Salafi, tapi sama saya sangat baik. Sama saya baik betul. Orangnya baik. Ini saya bacakan. Waktu datang dia ke Masjid Al-Falah dulu kita undang, lembut sekali. Judul tulisannya nanti saya postingkan, kritik untuk saudara-saudaraku sesama Salafi. Namanya cari nanti di internet, Muhammad Abdullah Soleh Hadrami dari Malang. Apa bunyi kalimatnya? Kritik untuk saudaraku sesama Salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal, umat terpecah 73 golongan, semua masuk neraka, hanya satu golongan yang di surga. Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja, yang lain masuk neraka. Menurut kelaikan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, Ikhwan Muslimin masuk neraka. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari Salafi dan bukan dianggap Salafi lagi. Apalah artinya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka? Bukankah itu namanya taqiyah? Sama kita dengan Syiah. Saya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya, dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada dalam keyakinan seperti itu. Apalah artinya istiqomah kalau kita meyakini keyakinan yang salah? Kita harus jujur bahwa tidak ada kelompok yang sempurna. Kewajiban kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling meluruskan, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang saya cintai karena Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat, jangan emosional, jangan divonis serta neraka. Alangkah baiknya jika pikiran masing-masing dikomunikasikan dengan baik. Kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti dari belajar, karena ilmu adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba mengadu. Semoga bermanfaat. Malang, Sabtu 21 Rabiul Awal 1437 2 Januari 2016. Hamba Allah yang selalu berharap petunjuk, ampunan dan kasih sayangnya, Abdullah Soleh Hadrami As-Salafi. Lembut,
tapi dia pun dikeluarkan dari Salafi. Perlu diketahui, UAS tidak membahas Wahabi yang kerap kali disebarkan oleh spiritual yang belakangan ini viral. Akan tetapi, UAS membahas secara menyeluruh, baik itu Wahabi garis keras, Wahabi jalur tengah, dan lain sebagainya. Terkait ulasan kali ini, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ulasan kali ini, maupun yang sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, agar channel yang sederhana ini makin berkembang.